making disciples, transforming lives. Shalom Bapak Ibu semua, sukacita bisa melayani. Ini adalah worship night perdana di gedung kita yang baru. Ini adalah gedung lama sebetulnya tapi diperlebar. Kita mau beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya percaya GMS Bandung akan terus bertumbuh. Tuhan akan tambah-tambahkan, saudara, jiwa-jiwa dikirim oleh Tuhan di tempat ini. Ya, kita nggak boleh lupa kenapa kita ada di kota Bandung, tidak lain tidak bukan untuk kita menjangkau jiwa. Amin. Hari ini saya kasih judul, tema worship night kali ini adalah revive. Katakan revive. Revive itu dalam bahasa Inggris berarti kita itu dihidupkan kembali atau dibangkitkan kembali. Dari situlah muncul kata revival atau kebangkitan rohani, kebangunan rohani. Saudara, kita akan belajar ada 3 hal yang saya percaya Tuhan akan bicara atas setiap kita. Tuhan mengundang kita untuk kita ini ngalami revival. Tuhan mengundang kita untuk kita dihidupkan kembali. Kita akan belajar dari 2 tokoh, saudara, seorang ayah dan anaknya namanya Yakub dan Yusuf. Kita buka dulu, saudara, kejadian pasal yang ke-45. Kita baca ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Kejadian 45 ayat 25 sampai 27, demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka di sini adalah Yusuf yang datang pergi untuk menjumpai ayahnya. Mereka menceritakan kepadanya, mereka di sini adalah saudara-saudara Yusuf atau kakak-kakak Yusuf. Menceritakan kepada Yakub, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin. Katakan hati Yakub tetap dingin. Sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Jadi Yakub gak percaya kepada anak-anaknya, yaitu kakak-kakak dari Yusuf. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf, yaitu kereta-kereta penyediaan untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub. Katakan bangkit kembali semangat Yakub. Ayah mereka itu, kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi sebelum aku mati. Terjemahan bahasa Inggris yang kata maka bangkitlah semangat Yakub, pakai kata the spirit of Jacob, their father revive. Roh atau spirit atau semangat dari Yakub revive, katakan revive. Disinilah kata revive pertama kali ditulis di dalam Alkitab. Disinilah kata revive yang memunculkan kata revival itu dimunculkan di dalam Alkitab. Saudara, ini bicara tentang kebangkitan rohani. Kalau saudara baca coba saya bacakan sebuah ayat lagi, saudara. Sebentar. Atau nggak usah, percaya aja sama saya. Kenapa kok dikatakan semangat Yakub itu hidup kembali? Karena sebelumnya, saudara, Yakub itu dikasih kabar sama anak-anaknya bahwa Yusuf itu mati, diterkam. Kakak-kakak dari Yusuf itu mencelupkan jubah Yusuf itu dirobek-robek lalu dicelupkan ke darah binatang ditunjukkan kepada ayahnya. Lalu ayahnya itu dalam bahasa Inggris dikatakan without doubt. Tanpa ragu sedikit pun percaya bahwa Yusuf sudah mati. Sejak hari itulah selama 20 tahun saudara Yakub itu berkabung. Bahkan ketika anak-anaknya yang lain mencoba menghibur dia, dia berkata, aku akan berkabung sampai aku turun ke liang kubur. Sejak hari itu, Yakub sudah tidak lagi punya semangat. Rohnya padam.
Dia nggak punya semangat hidup, dia berkabung sampai dia mati. Itulah sebabnya ketika 20 tahun kemudian, ketika anak-anaknya, kakak-kakak dari Yusuf itu memberitahu bahwa Yusuf masih hidup, bahkan Yusuf itu menjadi kuasa atas seluruh Mesir, hati Yakub tetap dingin. Katakan hati Yakub tetap dingin. Inilah yang terjadi kalau kita nggak hati-hati, Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan rohani kita menjadi dingin. Kita menjadi apatis terhadap semua kabar baik. Kita menjadi apatis terhadap semua gerakan Tuhan. Dan apa yang terjadi, semua yang kita lakukan itu hanyalah rutinitas atau ritual agamawi. Kita ke gereja hanya gara-gara karena kita itu Kristen. Kalau mungkin kita bukan Kristen, mungkin kita nggak ke gereja. Semua sebatas kewajiban. Tidak ada yang lain. Nah itulah yang dilakukan oleh Yakub. Yakub sudah nggak punya semangat hidup, Yakub sudah nggak punya spirit lagi. Dia berkata bahwa aku akan berkabung sampai aku mati. Lalu apa yang terjadi? Setelah dia melihat kereta-kereta Yusuf, setelah dia mulai merenungkan segala sesuatu yang diucapkan Yusuf melalui kakak-kakaknya, sesuatu terjadi. Saudara, dikatakan the spirit of Jacob, their father, revive. Roh atau semangat daripada Yakub, ayah mereka, itu dibangkitkan kembali. Katakan amin. Saya percaya revival yang Tuhan mau yang pertama-tama, itu bicara tentang Tuhan ingin revive your spirit. Itu yang pertama. Tuhan ingin rohmu itu dibangkitkan kembali. Coba kita buka satu ayat saudara, saya bacakan di dalam Roma 7 ayat 6 dikatakan begini. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Katakan keadaan baru menurut roh. Bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Saya bacakan versi bahasa Inggrisnya. Versi King James. But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held, that we should serve in the newness of the Spirit. Kita ini harusnya melayani in the newness of the Spirit. Di dalam kebaruan, di dalam pembaharuan di dalam roh kita. And not in the oldness of the letter, dalam kurung religion. Bukan di dalam keusangan agama yang mati. Kalau kita nggak hati-hati, kekristenan kita juga bisa seperti ini. Ketika saudara berjalan dalam kekristenan saudara, sampai satu titik Anda itu melayani Tuhan, Anda mengiring Tuhan, itu bukan lagi dari semangat atau gairah yang terus-menerus diperbarui, tapi saudara itu melayani Tuhan, mengiring Tuhan itu dengan agamawi rutinitas yang kosong dan mati. Dan apa yang terjadi? Kita masih ke gereja mungkin, tapi kita sudah kehilangan cinta mula-mula. Kita masih dengar firman, tapi firman gak lagi merefresh atau menegur kita atau mengubah hati kita. Saudara, kita mungkin terlibat di dalam pelayanan, tapi semuanya itu dilakukan bukan karena ada renewal di dalam hatimu, bukan karena ada api, bukan ada semangat atau gairah atau passion, tapi semua itu Anda lakukan hanya sebatas karena saudara dijadwal di dalam gereja. Itu yang namanya the oldness of the letter. The oldness of the law. The oldness of the religion. Semuanya cuman sebatas agamawi. Coba kita baca satu ayat lagi saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kira-kira apa sih syarat orang yang diangkat oleh Tuhan kalau Yesus datang di masa pengangkatan? Coba kita lihat ya. Sesudah itu kita yang hidup dan yang masih tinggal. Katakan kita yang hidup yang masih tinggal. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kata yang hidup yang masih tinggal
Dalam terjemahan bahasa Inggris itu pakai kata ini. Then we which are alive and remain. Katakan alive and remain. Ini bukan hanya bicara tentang Anda itu hidup dan tetap hidup secara fisik saja. Tapi sebetulnya ayat ini mengandung sebuah kalimat atau pesan profetik. Bahwa kalau Anda itu alive and remain alive. Kalau saudara itu rohmu itu menyala dan tetap menyala, rohmu itu hidup dan tetap hidup, saudara akan diangkat bersama-sama dengan Yesus. Dan Anda gak akan ketinggalan. Tapi yang terjadi, hati-hati, jangan-jangan saudara itu alive, tapi sekarang not remain alive. Saudara pernah hidup, saudara pernah mengalami revival, saudara pernah berkobar-kobar bagi Tuhan, saudara pernah berapi-api bagi Tuhan, tapi sekarang rohmu padam. Dulu saudara pernah menyala-nyala bagi Tuhan, tapi sekarang saudara padam. Hati-hati, khususnya bagi Anda yang padam-padam, bisa jadi loh, waktu Yesus datang dan pengangkatan, saudara masuk dalam golongan orang-orang yang tertinggal. That's why, saudara, kita perlu hati-hati. Makanya hari ini, pesan Tuhan hari ini adalah di titik mana hari ini Anda, Tuhan ingin membuat Anda bangkit kembali. Katakan amin. Tuhan ingin revive your spirit. Sekarang pertanyaannya, apa sih the spirit of Jacob itu? Apa the spirit of Jacob? Kenapa kok Tuhan itu berkenan dengan Yakub tapi menolak Esau? Coba kita lihat ayatnya ya. Coba kita baca Roma 9 ayat 13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. As it is written, Jacob I have loved, but Esau have I hated. Kenapa kok Tuhan itu suka sama Yakub tapi kok gak berkenan sama Esau? Why? Apa bedanya? Saudara harus tahu siapa Yakub dan siapa Esau. Yakub itu dari sejak kandungan ibunya, dia itu dikatakan sebagai pemegang tumit dari kakaknya. Jadi waktu kakaknya itu mau keluar duluan, Esau, ternyata kakinya digandolin sama si Yakub. Dari sejak di dalam kandungan. Seolah-olah Yakub itu begini loh, aku gak mau nyerah, aku yang harus jadi kakak. Aku yang harus keluar nomor 1. Makanya waktu dia keluar ya dari kandungan ibunya, tangannya itu pegang tumitnya kakaknya. Saudara. Itu dari sejak kandungan. Belum lagi ternyata waktu dia besar, dia itu seorang pengambil resiko. Sementara Esau itu punya hak kesulungan. Katakan hak kesulungan. Hak kesulungan itu penting. Tapi Esau berkata, oke, aku punya hak kesulungan, tapi sekarang aku kayaknya gak butuh itu. Aku lebih butuh semangkok kacang merah. Sementara Yakub itu kejar untuk dapatkan hak kesulungan. Dia kejar sampai dia ambil resiko. Waktu papanya itu matanya sudah kabur. Saudara, waktu dia dipanggil, siapa kamu? Apa yang dilakukan oleh Yakub? Dia pakai jubah berbulu, berpura-pura jadi seperti siapa? Seperti Esau. Ya. Lalu dia masak, dari mamanya akan masakin daging, demi supaya dapatkan hak kesulungan. Coba lihat bedanya di mana. Esau, take it for granted. Aku gak butuh hak kesulungan ini. Aku butuh semangkok kacang merah. Cuman hak kesulungan itu dianggap remeh sebegitu remehnya. Sementara demi hak kesulungan itu, demi berkat itu, Yakub itu rela ambil resiko. Resikonya apa? Kalau ketahuan dia bisa dikutuk sama ayahnya. Dan kutuk itu kalau sekali dikutuk itu akan selamanya sampai garis keturunan berikutnya. Ini orang seolah-olah begini. Aku mau kejar berkat itu.
Aku mau kejar hak kesulungan itu. Apapun resikonya. Makanya the spirit of Jacob itulah yang dicari oleh Tuhan. Spiritnya itu loh. Gak mau nyerahnya itu loh. Yang kejarnya itu loh. Ngototnya itu loh. Itu yang membuat Tuhan suka. Makanya kenapa kok gak dikatakan the spirit of Israel revive. Karena Yakub dan Israel itu kan sebenarnya sama. Yakub diganti nama jadi Israel. Tapi kenapa kok yang disebut itu, kalau saudara baca Alkitab, saudara, sebetulnya di dalam kejadian itu sudah namanya sudah berubah. Israel lagi, tapi begitu sampai di the spirit of Jacob, kenapa kok nggak dikatakan the spirit of Israel, tapi the spirit of Jacob? Karena Tuhan mau memberitahu, yang dibangkitkan kembali itu spirit Yakub yang itu loh, pegang tumit kakaknya. Yang dia ambil resiko, dia kejar berkat itu. Ya, dia kejar, aku ingin berkat ini. Itu yang menarik hati Tuhan. Orang-orang Kristen yang aku mau revival. Aku mau ngalami Tuhan lebih. Aku mau cari Tuhan. Aku mau kenal Tuhan. Aku ke gereja itu gak mau sekedar rutinitas. Tapi aku mau kenal Tuhan. Kalau worship night seperti ini, aku mau datang lebih pagi. Aku mau nyembah. Aku mau cari wajah Tuhan. Aku mau kenal Alkitab lebih lagi. Spirit itu loh yang Tuhan suka. Dan bukan hanya itu. Saudara, dia itu bukan pemegang tumit saja, dia bukan pengambil resiko aja, tapi dia juga seorang yang pernah bergulat dengan malaikat. Malaikatnya itu dikatakan begini, aku enggak akan melepaskanmu, aku akan terus bergulat sampai engkau memberkati aku. Ngototnya itu loh. Makanya kenapa kok Tuhan itu suka sama Yakub, tapi gak suka sama Esau? Karena Esau take it for granted. Sementara Yakub dia kejar, bahkan tumit kakaknya itu dipegang, dia ambil resiko, bahkan dia itu bergulat dengan Tuhan. Katakan bergulat dengan Tuhan. Dan dia menang. Ya, disandera, aku gak akan lepaskan kamu. Engkau sampai engkau memberkati aku. Makanya dari sejak itulah saudara, Tuhan memberkati dia, tapi dia harus apa? Dipukul pangkal pahanya. Dia terplecok, makanya sejak hari ini masih ada kaum ortodoks Yahudi yang tidak makan pangkal paha dari daging. Untuk menghormati atau untuk mengenang kisah dari Yakub. Dan sejak hari itu nama Yakub diubah. Yakub itu artinya itu gak enak, jelek, penipu artinya. Tapi diubah menjadi pangeran, menjadi Israel. Dan hari ini menjadi sebuah bangsa. Disitulah saudara, yang Tuhan mau pulihkan itu adalah, dalam kehidupan kita adalah the spirit of Jacob. Amin. Dulu saudara menyala-nyala, dulu saudara menggebu-gebu sama Tuhan. Tapi gak tahu ada sebuah titik dalam hidupmu, mungkin karena masalah, mungkin karena kesulitan, atau mungkin karena saudara pernah jatuh dari Tuhan, satu titik Anda mulai menjauh dari Tuhan, dan Anda nggak lagi seperti dulu. Atau mungkin saudara pernah menggebu-gebu, saudara dulu kalau doa untuk revival, doa untuk jiwa-jiwa, waduh Anda itu bisa mengerang, Anda bisa begini, tapi hari ini saudara jadi orang biasa, nggak melayani lagi, bahkan nggak ikut komsel, saudara nggak seperti dulu. Saudara cuman, ya aku dulu pernah ngalami revival, tapi waktu aku mahasiswa. Tapi sekarang, Anda tidak menyala-nyala seperti dulu. Anda cuman jadi orang Kristen yang rutin ke gereja, masih sih ke gereja, tapi saudara kehilangan itu. Saudara padam, rohmu tidak lagi menyala. Itu yang malam hari ini Tuhan ingin pulihkan. Katakan amin. Satu ayat lagi, bukan satu ayat, satu bacaan Alkitab lagi. Matius 21, ayat 28 sampai 31. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak sulung dan berkata, anakku pergi bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa.
tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir, yang kedua. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah. Ayat ini sebetulnya adalah sebuah ayat peringatan tegas kepada kita, khususnya kita-kita ini yang sudah lama jadi orang Kristen. Hati-hati, karena kamu yang terdahulu bisa jadi yang terkemudian. Hati-hati, jangan-jangan nanti pemungut-pemungut cukai, orang-orang berdosa, perempuan-perempuan sundal yang kita anggap mereka itu orang bejat, justru mereka mendahuluimu di dalam kerajaan Allah. Kenapa? Tuhan kasih sebuah perumpamaan, ada dua anak sulung dan bungsu. Yang sulung ketika ayahnya itu berkata, bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Yang sulung berkata, amin, baik, tapi nggak dilakukan. Sementara anak yang bungsu awalnya berkata, aku nggak mau. Tapi akhirnya dia menyesal, bertobat dan melakukannya. Saudara, hati-hati saudara, ada sindrom anak sulung di dalam gereja. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang sudah 5 tahun lebih mungkin jadi orang Kristen. Bahkan 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun. Mereka sudah lebih dulu kenal Tuhan. Tapi sampai satu titik, roh mereka padam. Ciri-cirinya bagaimana? Kalau di gereja mereka itu amennya paling kenceng. Baik Bapak, tapi nggak dilakukan. Coba lihat ya, kalau orang-orang baru datang di gereja, mereka kalau dengarkan firman itu matanya itu kayak menyimak kayak haus dan lapar. Tapi ada orang-orang yang kena sindrom anak sulung, mereka-mereka yang sudah lama, mereka merasa nggak perlu perhatikan firman. Saudara, kenapa? Rohnya sudah padam. Coba lihat, ada orang-orang itu haus sama firman. Tapi begitu pelayan-pelayan Tuhan, setiap hari Minggu ketika firman dibagikan, beberapa mungkin guyonan, beberapa mungkin gak menyimak. Karena apa? Merasa aku sudah tahu itu firman. Sementara jiwa-jiwa baru, aku kepengen kenal Tuhan, aku pengen firman lebih banyak. Sementara ada orang-orang Kristen yang sudah kena sindrom anak sulung, merasa sudah tahu firman. Tuhan memanggil kita untuk terus-menerus dikuasai firman. Bukan sekedar menguasai firman. Katakan amin. Ada orang-orang merasa aku sudah tahu banyak firman, aku sudah menguasai firman, sehingga aku gak perlu lagi cari firman seperti kayak orang-orang baru. Hati-hati, saudara. Justru yang kita anggap mereka itu orang-orang baru, mereka mendahuluimu dalam kerajaan Allah. Saudara, mereka itu begini loh, prinsipnya sederhana. Ya, desperation always precedes demonstration. Apa maksudnya? Kalau saudara itu desperate, selalu itu akan mengundang demonstrasi dari kuasa Allah. Kalau Anda haus, pasti di situ kuasa Allah atau Roh Kudus itu akan bekerja di situ. Katakan amin. Bartimeus disuruh stop, mengganggu kamu. Makin dia teriak makin keras. Justru disitulah dia akan alami manifestasi kesembuhan. Perempuan pendarahan, dia lemah tapi dia bangkit. Lalu dia berkata, asal aku jamah jubahnya. Dia bangkit, dia cari Yesus, dia jamah Yesus. Orang yang punya desperate spirit seperti ini pasti akan mengalami manifestasi kuasa Allah. Katakan amin. Banyak contoh di dalam Alkitab. Sakeus, dia itu orangnya pendek dan dia nggak bisa tahu gimana Yesus. Dia nggak menyerah di situ, dia panjat pohon. Di titik itulah dia berjumpa dengan Yesus, bahkan Yesus tinggal di rumahnya. Di mana Anda punya desperate spirit, di situ Anda akan mengalami demonstrasi.
Katakan amin. Nah kita yang sudah lama merasa gak perlulah gitu-gitu. Aku udah tahu firman. Ya gak perlu menyimak firman. Kita ini akhirnya jadi ketinggalan. Itu namanya anak sulung. Kita ini teriaknya amin paling keras tapi kita gak melakukannya. Kita percaya dan setuju bahwa rencana Allah terbaik. Tapi kenyataannya kita selalu menjalankan rencana kita sendiri. Kita jadi agamawi. Kita kelihatannya aja, saudara, di gereja, rajin, saleh. Tapi sebetulnya, saudara, kita sudah padam. Dan bahayanya kalau rohmu sudah padam, di gereja, isinya itu bersungut-sungut. Lihat ya, nanti ibadah telat sedikit ngomel, padahal dia sendiri sering telat kalau ke gereja. Maksudnya ibadah telat sedikit itu begini loh, kan ibadah kan 1,5 jam. Kadang kan Pastor Wahyu kalau khotbah kan molor. Telat 5 menit, 10 menit ngomel, padahal dia sendiri kalau datang juga suka telat. Saudara, nanti melayani juga begitu. Melayani sudah semuanya itu jadi beban. Bukan lagi kesukaan atau sukacita. Sehingga ketika dia ditambahin job desk atau ditambahin tanggung jawab, isinya menggerutu, komplain, bukan lagi merasa sukacita. Itu kalau roh itu seseorang sudah padam, itu begitu. Saudara, nanti isinya konflik demi konflik, kekecewaan demi kekecewaan, ketidakpuasan demi ketidakpuasan, nggak bisa ditegur, nggak bisa diarahkan, jadi orang sulit di dalam gereja. Kalau ditelusuri di ujungnya usut punya usut, simple kok, rohmu padam, titik. Karena orang kalau rohnya menyala-nyala, nggak bakal begitu. Katakan amin, saudara. Nah itulah saudara, sindrom anak sulung. Coba tengok kanan kiri, apakah kamu? Mudah kecewa, malas, penuh dengan keluhan, suka mengkritik. Bawaannya kacamatanya itu negatif terus. Sampai satu titik juga tidak lagi menghormati Tuhan dalam tindakan nyata. Sama hadirat Tuhan itu jadi cuek, jadi terlalu biasa dalam ibadah pelayanan kehidupan sehari-hari. Itu sudah lagi meninggalkan nilai-nilai takut akan Tuhan. Hati-hati kalau roh kita padam. Tapi malam hari ini, kalau Anda datang sama Tuhan, dengan desperate, Tuhan bangkitkan aku kembali, revive me again. Kalau Anda datang dengan hati yang hancur, Tuhan akan bangkitkan itu kembali dalam hidupmu. Katakan amin. Yang kedua saudara, revive itu artinya Tuhan ingin saudara, ini baca sama-sama, 1, 2, 3. Recapture your dream. Saudara tahu nggak? Ternyata kata revive pertama kali disebut dan the spirit of Jacob revive itu ternyata bicara tentang seorang tua yang sudah kehilangan mimpinya. Karena saya nggak punya waktu saya sudah terbatas. Kita flashback, Anda percaya aja walaupun saya nggak baca ayatnya. Ya, pertama kali kisah Yusuf itu dimulai dengan Yusuf itu menerima jubah maha indah, betul ya? Dia ini memang anak kesayangan, makanya sebagai tanda kesukaan atau tanda favor dia diberikan jubah maha indah. Saudara, lalu kakak-kakaknya nggak seneng gara-gara itu. Ditambah dia menceritakan mimpinya. Dia bermimpi, mimpi yang pertama berkas-berkas gandumnya itu tumbuh tegak. Sementara berkas gandum dari kakak-kakaknya itu sujud kepadanya. Kakaknya tambah sakit hati. Lalu yang kedua, mimpi yang kedua dia melihat bulan bintang, matahari, bulan dan 11 bintang. Saudara, itu sujud kepada dia. Lalu Alkitab katakan tambah sakit hatilah kakak-kakaknya. Lalu ayahnya sempat menegur begini. Mimpi apa yang kamu mimpikan itu? Masa kakak saudara-saudaramu kakakmu
ayahmu ini harus sujud kepadamu, tapi ada tapinya. Dikatakan Yakub menyimpan hal itu dalam hatinya. Ayah mana yang gak kepengen anaknya itu dipakai Tuhan tinggi. Rupa-rupanya mimpinya Yusuf itu jadi mimpi ayahnya. Karena ayahnya dikatakan menyimpannya itu dalam hatinya. Saudara. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba dia mendapat kabar bahwa Yusuf itu mati. Ada sebuah bukti jubah yang maha indah itu sudah tercabik-cabik bahkan sudah berlumuran darah. Sejak hari itulah Alkitab katakan without doubt, tanpa ragu sedikit pun dia percaya bahwa Yusuf sudah mati. Dari sejak itulah mimpinya hancur, mimpinya terkubur. Dia enggak lagi bermimpi, tapi dia ngomong begini, aku akan berkabung sampai mati. 20 tahun dia hidupnya itu mengalir tanpa mimpi. Dia hidup dalam keputusasaan, dia hidup dalam kegelapan. Enggak ada visi. Enggak dikatakan dia menerima suara Tuhan. Enggak dikatakan dia menerima penglihatan atau sebuah rencana Tuhan. Sama sekali dia itu menutup diri, mengisolasi diri. Dia berkabung selama 20 tahun. Saudara. Dan guess what? Begitu dia melihat kereta daripada Yusuf, mimpinya hidup kembali. Katakan amin. Dia langsung berkata, cukup, let's go. Kita pergi. Tiba-tiba orang yang sudah down, orang yang sudah nggak lagi bermimpi, orang yang sudah hidupnya itu cuman mengalir, ya kemana arah kehidupan membawa, ya udah aku mengalir. Dia nggak lagi punya mimpi, punya visi, dia nggak punya lagi gairah. Tiba-tiba spiritnya bangkit, dia bermimpi lagi. Let's go, kita jemput. Cukup. Mari, tiba-tiba bangkit semangatnya. Revival kedua yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu adalah Tuhan ingin membangkitkan mimpimu kembali. Alkitab berkata, salah satu pekerjaan Roh Kudus besar-besaran di muka bumi adalah bukan sekedar mengadakan mujizat. Tapi ketika roh itu dicurahkan, saudara dikatakan anak-anakmu akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat visi, bahkan orang-orangmu yang tua, bahasa Inggrisnya itu shall dream dreams, akan memimpikan impian-impian. Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah dia menyatakan maksudnya, menyatakan rencananya dalam kehidupan Anda. Berupa sebuah visi, sebuah impian yang itu membuat hidup Anda itu jadi punya arah, punya tujuan. Katakan amin. Saya nggak ngerti. Mungkin dulu Anda pernah bermimpi. Tapi karena kejadian satu hal, Anda kuburkan mimpi itu. Paling tidak ada 3 hal yang menghancurkan mimpi. Yang pertama adalah temporary circumstances. Kejadian-kejadian sementara yang berupa kejadian-kejadian sulit. Itu sementara. Yusuf punya mimpi, tapi apa yang terjadi? Dia dijual, bahkan dia jadi budak, lalu dia dipenjara. Tapi itu enggak selamanya. Hari ini mungkin saudara berada di dalam situasi sulit, lalu Anda menyerah terlalu cepat. Anda kuburkan mimpi Anda sebelumnya. Dan hari ini Anda berjalan itu seperti ya sudah mengalir aja. Nggak ada mimpi, nggak ada gairah. Yang kedua yang menghancurkan mimpi adalah divine delays. Katakan divine delays. Memang ada penundaan-penundaan ilahi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dengan tujuan bukan menghancurkan hidup kita, tapi dengan tujuan untuk mempersiapkan kita. Seringkali dalam kehidupan kita itu ada keterlambatan-keterlambatan yang disengaja oleh Tuhan. Bukan untuk menghukum kita, tapi sebetulnya
Tuhan sedang bekerja untuk mempersiapkan kita. Dalam kasusnya Yusuf, dia harus menunggu selama kurang lebih 13-14 tahun. Saudara, dari sejak dia menerima mimpi, saudara, ternyata itu untuk mengerjakan sebuah fondasi yaitu karakter dalam kehidupannya. Hari ini mungkin saudara pernah bermimpi tapi sesuatu terjadi. Saudara, Tuhan izinkan seolah-olah kok janji Tuhan gak tergenapi. Kok penyertaan Tuhan sepertinya gak ada. Kok hari ini aku bermimpi segini kok malah kejadiannya aku turun. Aku bermimpinya itu naik ke puncak gunung tapi kok aku sekarang berakhir di lembah. Saya mau katakan itu sementara. Yang kedua, Tuhan punya rencana untuk mempersiapkanmu. Katakan amin. Supaya ketika itu tergenapi dalam kehidupanmu, saudara mampu handle-nya. Mampu handle ini juga bicara tentang karakter. Ketika itu terjadi, Anda tidak sombong. Anda sudah siap secara karakter. Anda justru makin rendah hati ketika Anda dipakai Tuhan. Makin rendah hati ketika Anda di puncak. Katakan amin. Sebab karakternya, fondasinya sudah dibangun. Banyak orang kalau Tuhan itu iyakan semuanya tanpa ada penundaan, bisa jadi banyak dari antara kita jatuh dalam kesombongan. Yang terakhir, apa yang seringkali menghancurkan mimpi kita? Ternyata bukan hanya temporary circumstances, bukan hanya divine delays, tapi ini adalah false evidence. Bukti palsu, seperti Yakub menerima bukti palsu, jubah yang dicabik-cabik, berlumuran darah, tapi itu bukan darah dari Yusuf. Itu hanyalah false evidence. Makanya hari ini saudara nggak boleh menghakimi orang. Ya, karena beberapa orang itu ngalami kesulitan, seolah-olah nggak ada tanda penyertaan dalam hidupnya. Jangan Anda segera hakimi, oh memang orang ini gagal, oh memang orang ini begitu. Saudara, kadangkala tanda-tanda sekitar itu menunjukkan itu adalah false evidence dalam kehidupan kita. Halo, amin. Itu seolah-olah keadaan kita itu melawan kita, bukan mendukung kita. Jangan buru-buru kalau Anda berada dalam situasi, jangan buru-buru Anda percaya bahwa oh ya mimpiku sudah hancur. Oh ya hidupku sudah selesai di sini. No. Tuhan belum selesai denganmu. Katakan amin. Kalau hari ini sekalipun kelihatannya semuanya itu seolah-olah keadaan itu tidak mendukungmu, itu hanyalah false evidence. Saudara, itu hanyalah bukti palsu. Kebenarannya Yusuf masih hidup. Jangan buru-buru kuburkan mimpimu. Jangan buru-buru saudara putus asa dan menyerah di tengah jalan. Katakan amin. Beberapa di antaramu, saya percaya ketika Tuhan membangkitkanmu kembali, Tuhan akan memberikanmu sebuah mimpi. Rencana Tuhan gak pernah berubah, tapi setiap orang itu punya musimnya masing-masing. Mimpi atau visi bisa berubah-ubah. Tapi rencananya gak pernah berubah. Dulu saya bermimpi waktu awal-awal saya bermimpi untuk gembalakan 1.000 orang. Sekarang mimpi saya sudah berubah. Tapi misinya, rencana Allah gak pernah berubah. Katakan amin. Someday, nanti saya umur 50 atau 60, mungkin Tuhan akan memperbaharui mimpinya untuk saya kejar. Konteksnya mungkin berbeda. Gak seperti sekarang, saudara. Tapi yang pasti di setiap musim hidupmu, Tuhan gak ingin Anda tidak punya mimpi. Tuhan akan berbicara kepadamu, memberikanmu sebuah tujuan dan sebuah impian. Katakan amin. Saya percaya malam hari ini, apa yang saya khotbahkan ini, betul-betul bicara atas hatimu. Tuhan betul-betul bicara atas hatimu. Beberapa di antaramu, mungkin Anda di usia 40-an, 50-an, atau mungkin Anda merasa sudah gak produktif. Tuhan akan bicara, memberikanmu sebuah tujuan dan mimpi yang baru, dan itu membuat Anda bergairah kembali. Let's do it together. Katakan amin. Bersama dengan Tuhan. Let's do it. Tiba-tiba sejak malam hari ini, Tuhan akan bicara dan menyatakan mimpi kepadamu. Kalau Anda anak muda, Alkitab katakan Tuhan akan memberikanmu visi. Kalau Anda merasa sudah umur 50 sekian, merasa sudah
berusia sudah lanjut, merasa nggak produktif lagi. Dengar baik-baik, orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Engkau akan dapatkan mimpi yang baru dari Tuhan. Saudara, Tuhan akan memberikanmu arahan yang baru, sebuah musim yang baru, apa yang Tuhan mau rencanakan dalam kehidupanmu. Katakan amin. Yang terakhir, yang Tuhan mau kerjakan adalah, kita baca sama-sama poin ketiga. Reclaim your edge. Maksudnya apa sih? Beberapa orang di antaramu dulu punya ketajaman tertentu. Tapi sekarang Anda sudah tumpul. Dulu Anda produktif. Anda punya kekuatan tertentu dan itu membuat Anda berbuah bagi kerajaanmu. Tapi sekarang Anda nggak lagi berbuah. Dulu Anda begitu tajam di area-area atau karunia tertentu. Tapi sekarang sudah padam itu karunia. Saudara, intinya dulu Anda punya ketajaman. Saudara, entahkah itu di dalam kerohanian atau di dalam pekerjaan atau di dalam karunia, apapun itu dulu Anda itu punya something yang sharp, something yang tajam, tapi sekarang sudah tumpul. Sekarang sudah, itu enggak lagi jadi kekuatan. Ketika Tuhan membangkitkanmu kembali, Anda bisa reclaim your edge. Saudara bisa dapatkan kembali ketajamanmu. Katakan amin. Coba kita buka Kejadian 46. Saya bacakan ya apa yang terjadi sama Yakub. Kejadian 46 ayat 2 sampai ayat yang ke 4. Ini yang terjadi. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub. 20 tahun gak terjadi apa-apa. Sekarang tiba-tiba setelah his spirit itu revive, Tuhan kembali bicara. Ya Tuhan, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firmannya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir. Tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Tiba-tiba dia jadi profetik lagi. Tiba-tiba dia bisa mendengar tuntunan Tuhan. Tiba-tiba yang dulunya dia itu yang spiritnya rohnya sudah padam, semangat hidupnya padam, dia nggak lagi punya mimpi. Sekarang dia dapat tuntunan Tuhan, jangan takut ke Mesir. Sebab di Mesir, aku akan memberkatimu jadi bangsa yang besar. Jangan takut, pergilah ke Mesir, karena disitulah kamu akan masuk dalam penggenapan rencanaku. Kamu berada dalam poros kehendakku. Tiba-tiba arah dan panggilan hidupnya diperteguh. Dia kembali mendengar suara Tuhan. Dan bukan hanya itu, Kejadian 48 ayat yang Kejadian 48 ayat 1 sampai 4 saya bacakan ya. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu. Jadi ini Yakub sudah di kondisi, sudah sakit, ini sudah sakit tua, ini menjelang kematiannya. Maka Israel, perhatikan Israel ini Yakub, mengumpulkan segenap kekuatannya, duduklah ia di tempat tidurnya, lalu berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz dan di tanah Kanaan dan memberkati aku serta berfirman kepadaku akulah yang membuat engkau beranak cucu dan aku akan membuat engkau bertambah banyak menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu nanti menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Kalau Anda baca selanjutnya, disitulah dia bernubuat memberkati dua anak Yusuf. Sekalipun fisiknya sudah tua, tapi rohnya tetap tajam, justru dia menyatakan kalimat profetik, bahkan kepada semua anaknya dia itu memberikan nubuatan profetik tentang masa depan. Dia bukan saja menjadi ayah, tapi dia jadi pemegang visi
untuk generasi selanjutnya. Tiba-tiba rohnya itu jadi tajam, karunianya jadi tajam. Dia betul-betul ada di titik poros kehendak Tuhan. Dan dia berbuah bagi kerajaannya. Bahkan Ibrani 11 itu menyebutkan begini. Ayat 21. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya mati. Memberkati kedua anak Yusuf. Lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Dia itu sudah sebetulnya udah gak punya kekuatan. Karena dia sudah fisiknya udah lemah. Tapi karena iman, dia bersandar pada tongkatnya. Rohnya itu kuat, rohnya tajam, karunia tajam. Dan dia bernubuat untuk generasi selanjutnya. Wow, saya pikir waktu saya renungkan ayat ini. Dia bukan hanya spiritnya yang pulih, bukan hanya mimpinya yang pulih, tapi yang terakhir, ketajamannya juga pulih. Saya berani berkata, Yakub itu finish well. Yakub itu berada di titik di puncak sebelum dia mati, itu ditulis dalam bagian dari pahlawan iman. Karena iman, maka Yakub menjelang hari kematiannya melepaskan berkat kepada kedua anak Yusuf. Yang ketiga yang Tuhan akan bangkitkan adalah Anda akan berbuah kembali. Tuhan akan memakaimu kembali di area-area tertentu yang dulu Anda tajam dan Anda merasa sepertinya itu sudah hilang. Karunia ini sepertinya sudah hilang. Tuhan akan kobarkan kembali. Anda berpikir bahwa aku gak mungkin bisa kembali seperti dulu. Aku gak mungkin bisa seperti itu. Yakub juga pernah kehilangan itu 20 tahun. Tapi begitu Tuhan pulihkan, Yakub berbuah kembali. Yakub tajam kembali. Beberapa di antaramu merasa seperti kayak, ya gak mungkin lah bisa kembali. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, Tuhan akan membuat Anda revive. Tuhan akan pakai kamu. Tuhan akan memakai Anda. Tuhan akan mengurapi Anda. Bahkan jauh lebih besar daripada sebelumnya. If you believe. Dan Anda datang kepada dia dengan hancur hati. Lord, revive me. Di tempat di mana ada kehancuran hati. Di tempat di mana ada kehausan. Dia bekerja. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.